Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Pengadang beserta rekan-rekan guru yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini saya akan memberikan sedikit kita belajar bersama terkait dengan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman pada budaya positif. Jadi ini adalah salah satu tuntutan atau aksi nyata tugas dari calon guru penggerak setelah menyelesaikan modul 1, yaitu 1.4 budaya positif. Selama salam mari kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dan keluarga kita mendapat syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Jadi Ibu Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru yang saya hormati, ini Tiang sendiri, nama Tiang Muhammad Sarifuddin SPD. Tiang adalah calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Lombok Tengah, dan hari ini akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi di sini dia pribadi bukan menggurui, tapi kita sama-sama belajar dan sama-sama berdiskusi terkait dengan budaya positif. Konsep inti dari budaya positif ini ada beberapa. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu guru di sini sudah tidak asing lagi terkait dengan apa yang ada di depan atau di slide. Namun di sini hari ini kita akan bagaimana cara kita dapat memahami apa yang ada dalam konsep inti budaya positif ini. Karena kemungkinan kita juga sebagai pendidik itu banyak salah perspektif terkait dengan apa yang kita lakukan sehari-hari terhadap peserta didik kita. Pembelajaran dengan paradigma baru yang pertama, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita lihat dari profil pelajar Pancasila, ada 6 elemen di sana yang akan kita laksanakan atau praktikkan kepada peserta didik. Yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi di sini kita dituntut untuk bagaimana membuat peserta didik itu untuk selalu taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bagaimana caranya? Yang pertama, bagaimana mulai pembelajaran itu pada awal pembelajaran. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa dan selalu mengingat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkepentingan global. Artinya di sini bagaimana peserta didik itu dapat memahami apa yang ada di lingkungan mereka. Yang ketiga, bergotong royong. Di sini kita bukan menuntut anak untuk selalu bergotong royong sendiri, tetapi juga bagaimana kita itu selaku pendidik itu dapat merangkul anak, bagaimana kita mengajarkan anak untuk dapat bergotong royong, bukan hanya kita sebagai pesuruh saja. Kreatif, bagaimana kita menuntut siswa untuk dapat lebih kreatif dalam metode pembelajaran. Bernalar kritis. Bernalar kritis ini artinya peserta didik itu dapat memikirkan
kita sebagai seorang guru itu memberikan satu clue, nanti peserta didik itu dapat mengembangkan apa yang akan menjadi pembelajaran pada hari itu. Dan mandiri ini artinya peserta didik itu dapat mencari sendiri informasi-informasi yang ada pada pembelajaran tersebut. Jadi kita bukan memberikan sepenuhnya kepada peserta didik, tapi peserta didik di sini dapat mengembangkan potensinya itu melalui pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ilusi guru mengontrol murid itu bukan berarti seperti yang ada pada gambar. Jadi artinya kita ibaratkan pada sebuah mainan, guru itu bukan memberikan memberikan sesuatu kepada murid lalu dilepas begitu saja. Jadi kalau mainan itu dilepas begitu saja maka tidak akan terarah. Itulah gunanya ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua pemaknaan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan saran membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi bedanya antara stimulus respon dengan teori kontrol itu ada di realitas atau kebutuhan. Kalau di stimulus respon itu realitas kebutuhannya itu sama. Kalau di kontrol berbeda. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama, tapi kalau di kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilaku anak yang kurang baik menurut kita itu pasti ada tujuannya di sana. Jangan terlalu cepat kita sebagai pendidik itu melihat itu adalah sebuah kesalahan. Tapi mari kita sama-sama gali apa tujuan dari perilaku siswa tersebut. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi anak itu tidak bisa dikontrol oleh kita sebagai guru sepenuhnya. Tetapi dengan metode-metode pendekatan yang alami atau ilmiah, maka anak tersebut nanti diharapkan bisa mengontrol dirinya sendiri, mulai dari perbuatan, perkataan, tingkah laku, sikap dan sebagainya. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan ini yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Itu dia kalau di stimulus respon. Sedangkan kalau di teori kontrol, model berpikir menang. Jadi kalau menurut Bapak Ibu, mana yang lebih positif antara stimulus respon atau teori kontrol? Oke. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward. Nah, ini yang menarik nanti pembahasan kita terkait dengan penghargaan atau reward. Bagaimana dengan kita yang sering memberikan reward terhadap anak yang mendapat juara 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita akan bedah pemikiran itu pada hari ini. Selanjutnya ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan imbalan atau penghargaan, ini akan menjadi perdebatan yang panjang untuk kita.
karena akan bagaimana kita menyamakan persepsi bahwa imbalan atau penghargaan itu sebetulnya salah kita berikan kepada anak, baik itu dalam bentuk barang atau dan sebagainya, itu akan berdampak. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Di profil Pancasila, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bertaraf kritis, seperti yang dijelaskan tadi. Ada juga di PYP, yaitu Primary Years Program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, motivasi, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini yang perlu kita dapat membedakan mana yang masuk ke profil Pancasila, PYP, dan life skill. Life skill itu keterampilan hidup. Itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia, termasuk kita yang sebagai seorang pendidik. 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu seperti bertahan hidup. Bagaimana caranya kita bertahan hidup? Yaitu dengan makan, menggunakan pakaian, adanya tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi kalau ada salah satu dari elemen tersebut yang kurang, maka tidak sempurnalah bertahan hidup ini. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ada rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan, yaitu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Dan yang keempat, ada kebebasan. Di kebebasan ini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Dan yang terakhir ada kesenangan. Di kesenangan ini bisa kita dapatkan melalui dengan bermain, humor, antusiasme, dan tertawa yang sering kita lakukan setiap hari. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari tidak nyamanan atau hukuman itu ada imbal balik atau motivasi yang intrinsik, yaitu untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah, jadi nanti di sini untuk menghindari tidak nyamanan atau hukuman, kita berusaha untuk menghindari hal tersebut. Untuk apa? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Karena inilah yang akan kita butuhkan. Dan untuk motivasi intrinsik ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini, kita sebagai seorang pendidik itu harus dapat membedakan mana itu hukuman, mana itu konsekuensi, mana itu restitusi. Jadi kita sebagai seorang pendidik, kalau dalam profil belajar Pancasila untuk saat ini, kita dituntut untuk dapat menerapkan ini, restitusi. Hukuman ini dicoret, konsekuensi ini dicoret, restitusi inilah yang akan kita terapkan kepada peserta didik. Kenapa? Karena hukuman itu yang dikatakan hukuman itu tidak terencana atau secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah, artinya atas kehendak kita pribadi, bukan apa yang diinginkan oleh peserta didik. Yang terakhir, berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi nanti di sini saya akan memberikan salah satu contoh
mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk. Nah, iya. Kalau di konsekuensi, pembedaan antara hukuman dengan konsekuensi, kalau di konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Jadi peraturan yang sudah ada di sekolah itu kita jatuhkan hukuman, itu masuk ke konsekuensi. Itu bukan ke hukuman. Jadi kalau di hukuman itu ketika anak sekarang misalkan mencoret meja, sedangkan di aturan kelas itu tidak ada, tetapi tidak terencana dan tiba-tiba kita memberikan hukuman kepada anak dengan cara push up misalnya, atau dengan cara skor jam atau lari keliling lapangan, itulah hukuman. Sedangkan di restitusi ini lebih mengkerucut dan lebih memahami karakter dari anak tersebut. Bagaimana dengan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di restitusi ini bukan kita memberikan hukuman agar peserta didik itu menjadi jerah, tetapi bagaimana kita memperbaiki kesalahan dari peserta didik tersebut. Ketika mereka melakukan kesalahan, maka mereka bisa memperbaiki agar tidak melakukan kesalahan tersebut. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, jadi nanti di restitusi ini diharapkan peserta didik atau murid dapat mencari solusi dari permasalahan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara kita menggali. Nih, 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, jadi nanti saya akan mencoba memberikan kasus. Ada posisi kontrol penghukum di sini. Ada posisi kontrol membuat merasa bersalah. Ada posisi kontrol teman. Ada posisi kontrol pemantau dan ada posisi kontrol manajer. Dari yang kelima ini, mana yang paling baik? Manajer. Jangan kita membuat diri kita sebagai penghukum kepada peserta didik. Jangan kita juga membuat sebagai pembuat merasa bersalah pada peserta didik. Bisa kita membuat diri kita menjadi teman. Tapi apa artinya? Kalau kita membuat diri kita menjadi teman pada peserta didik, maka peserta didik itu akan menyamakan kesetaraan kita dengan mereka. Tidak ada kehormatan, tidak ada tingkat kehormatan di sana. Bagaimana dengan memantau? Pemantau ini kita hanya melihat saja sebagai memantau. Tidak ada umpan baliknya. Tetapi kalau manajer, kita ini dituntut sebagai psikolog anak istilahnya. Psikolog anak itu tidak pernah memberikan kekerasan, namun selalu memberikan motivasi untuk memperbaiki dirinya. Nah, sekarang ini penghukum, pembuat merasa bersalah, sama pemantau dan manajer. Ada 5 posisi kontrol guru. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contohnya ini, ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat apel upacara. Contohnya sebagai penghukum begini kalimatnya: hormat pada bendera selama 1 jam ketika tidak menggunakan atribut sekolah. Contohnya ini. Ini dia masuk ke penghukum. Kalau membuat merasa bersalah, bagaimana kalimatnya? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Nah, itu dia membuat merasa bersalah. Jadi anak itu selalu merasa bersalah terus. Yang ketiga, ada teman. Ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu Bapak ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini sudah kata-kata sopan, tapi masuk kan? Bagaimana dengan pemantau? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke Ibu Heni misalkan, dan jangan diulangi lagi. Nah, itu pemantau. Memantau dan bisa menyuruh, bukan dia yang bergerak. Nah, bagaimana dengan kontrol? Nah, ini kontrol. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, mereka mengeluarkan argumen. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, nanti keluarlah
masalah dari anak tersebut. Jadi siapa yang akan memperbaiki masalahnya itu sendiri? Yaitu anak tersebut. Dari mana solusinya? Anak tersebut. Karena apa? Karena kalau solusi itu datang dari anak tersebut, maka mereka akan merasa nyaman. Ya, tapi tetap dengan kontrol kita sebagai seorang guru. Jangan sampai nanti kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalahmu? Mana murid? Lalu ketik berdua ya apa lalu ketik kerja ya turun dekat kamu. Nah itu bukan sebuah solusi. Tapi bagaimana kita nanti mengarahkan. Nah ini kasus. Sekarang silahkan Bapak Ibu dari kasus ini. Ini masuk kemana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat merasa bersalah. Kita cek. Pembuat merasa bersalah. Ya. Ini saya kecewa sekali dengan kamu. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Masuk kemana? Pemandang. Kita cek. Hukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi penghukum itu langsung mengejas dia. Padahal dia tidak tahu kenapa anak itu melakukan itu, pasti ada alasannya. Ini masuk ke penghukum. Sekarang yang ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kita cek. Manajer. Ya. Ayolah lakukan demi Bapak itu ya. Masuk kemana? Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mantap, mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi bagaimana kita membuat diri kita sebagai manajer bertanggung, maka kita dituntut untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Padahal yang sering kita dengar adalah peraturan kelas. Kira-kira kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Supaya mereka meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar. Mantap Pak Zainul. Jadi kenapa harus keyakinan? Contohnya begini. Sekarang kita pergi ke Mataram menggunakan helm. Itu sebuah peraturan atau tidak? Peraturan. Tapi kenapa kita mau menggunakannya? Karena kita yakin. Hah? Untuk keselamatan. Jadi bedanya di sini. Itu memang peraturan. Jadi kalau peraturan itu mau tidak mau kita harus memakai helm tanpa memperdulikan keselamatan itu dia peraturan. Tetapi kalau yakin bahwa dengan menggunakan helm itu kita akan selamat sampai dengan tujuan. Itulah bedanya keyakinan dengan peraturan. Ya, bisa membedakan mana keyakinan, mana peraturan. Jadi kalau peraturan itu benar Ibu, tanpa merasa terpaksa, tapi mereka meyakini bahwa itu harus dilakukan. Ya. Pembentukan keyakinan kelasnya ini pertama berbentuk abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar tidak mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Dalam pembuatan keyakinan kelas ini kita harus berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lain, dan harus membuat kesepakatan bersama. Contohnya di dalam keyakinan kelas itu tidak ada kata tidak boleh, jangan, dan sebagainya. Contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu peraturan kelas, bukan
keyakinan. Tapi apa yang diajarkan dalam pengelolaan sampah? Perkara lebih sederhana. Di dalam buang sampah pada tempatnya itu mengajarkan tentang apa? Jagalah kebersihan. Menjaga kebersihan. Tulislah menjaga kebersihan. Terus yang kedua misalkan tidak boleh berkata kotor. Sopan santun. Apa yang makna apa yang terbesit di dalam tidak boleh berkata kotor? Sopan santun. Sopan. Itulah keyakinan keras, sopan. Jujur. Tidak boleh mengambil pensil teman. Jujur. Nah, keyakinan keras itu seperti itu. Jujur, sopan santun. Jadi nanti itu hal sederhana yang bisa kita kembangkan kepada anak. Contohnya misalnya ada terjadi kasus, ada anak kehilangan pensil. Ibu guru tahu siapa pelakunya. Bawa anak itu ke depan, jangan di depan teman-temannya, tapi bawa secara pribadi, tanya dia kenapa anak itu mengambil pensil, apa alasannya, apa yang sudah mereka langgar, keyakinan kelas apa. Kejujuran berguru, jadi kan tidak jujur dia. Nah itulah, jadi anak itu bisa mengembangkan, membedakan mana yang bersifat jujur, mana yang bersifat sopan santun, mana yang bersifat jelek, positif dan segala macam. Jadi kalau kita tanya anak itu kenapa mengambil itu, apa alasannya, maka mereka akan merasa terbuka. Tapi kalau kita langsung dengan eksekusi, maka anak itu tidak akan pernah bisa merasa jujur. Itu bedanya keyakinan kelas dan peraturan sekolah. Nah, di segitiga restitusi. Di restitusi yang akan kita terapkan. Bagaimana segitiga restitusi itu? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas. Itu yang paling bawah. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Contohnya, jangan menanyakan anak tersebut di depan teman-temannya. Jadi bawa anak itu ke ruangan khusus, tanya dia di sana. Kalau kita menanyakan anak itu di depan teman-temannya, maka mentalnya akan rusak. Mulai dia menangis, mulai dia tidak mau berbicara, takut, malu, itu bercampur aduk. Setelah kita menstabilkan identitasnya, baru kita menanyakan keyakinannya. Kenapa dia berbuat seperti itu? Apa yang sudah dia lakukan? Alasannya dia berbuat seperti itu. Validasi tindakan yang salah. Di menanyakan keyakinan itu, balikkan faktanya kepada kita pribadi. Contoh misalkan, anak itu sering memukul teman. Pasti ada alasannya dia memukul teman, sering diganggu misalnya. Jadi kita balikkan fakta di sana. Contohnya seperti ini. Jadi kalau Pak Guru juga di posisi itu, pasti akan melakukan hal yang sama. Nah kalau sudah kata-kata seperti itu, maka anak-anak itu akan merasa nyaman dia. Bukan hanya dia saja yang salah, tapi Pak Guru juga pernah merasa bersalah dulu waktu mereka sedang bersekolah. Dan yang terakhir, validasi tindakan yang salah. Kira-kira dari perbuatanmu itu apa yang sudah dilanggar? Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Kedisiplinan misalkan, atau kejujuran, atau saling menghormati, tidak menghormati temannya. Jadi anak itu bisa mengidentifikasi kesalahan yang mereka telah berbuat. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini ada berbuat salah itu wajar. Ya unik atau kanak ini. Berbuat salah itu wajar. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ini bagaimana kita menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah.
berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ininya. Tanyakan pada mereka. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip dari kontrol. Keyakinan apa? Keyakinan kelas kita. Kita gali mereka. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dari kesalahannya itu mereka dapat mengidentifikasi. Nah, di penutup ini yang terakhir. Jadi dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi harapan kita bersama semoga kita sebagai pendidik di Indonesia mampu menerapkan disiplin positif yang sudah dijabarkan tadi, dan semoga pendidikan yang ada di Indonesia semakin baik, semakin maju, tidak ada kekerasan, dan mari kita berbuat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan semoga kita semua dapat memerdekakan peserta didik, karena bahwasanya pendidikan itu adalah bertujuan untuk bagaimana memerdekakan peserta didik, ya, bukan hanya dari kita pribadi, tapi bagaimana kita dapat membuat peserta didik itu merasa nyaman, aman, dan damai dalam dunia pendidikan. Jadi cukup sekian apa yang sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Menuntut ilmu pasti bisa, yes, Allah Akbar. Masih semangat? Masih. Oke. Hari ini Pak Guru akan membuat sebuah keyakinan kelas di kelas 5. Sudah pernah mendengar terkait dengan keyakinan kelas? Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum. Keyakinan kelas ini tidak jauh berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas atau peraturan sekolah, pernah dengar enggak? Pernah? Jadi kenapa sih kita tidak membuat peraturan kelas? Jadi kita di sini hari ini akan membuat keyakinan kelas, karena keyakinan kelas ini nanti akan tumbuh dari hati anak-anak, akan keluar dari hati anak-anak. Jadi peraturan kelas itu contohnya mengatakan tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh mencontek, tidak boleh memukul temannya. Itu peraturan sekolah atau peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas, kita akan membuat keyakinan kelas dengan kata-kata yang lebih positif. Contohnya, berbuat jujur. Jujur. Kalau mencontek itu melatih apa kalau mencontek? Berarti kalau mencontek itu tidak jujur terhadap dirinya sendiri, tidak jujur terhadap bapak ibu guru. Kalau terkait dengan tidak boleh membuang sampah sembarangan,
Kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan itu menjaga kebersihan. Itu bedanya. Kalau peraturan bunyinya seperti ini, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tapi kalau keyakinan menjaga kebersihan. Disiplin waktu. Kalau keyakinan disiplin waktu. Tapi kalau peraturan tidak boleh datang terlambat. Jadi dalam keyakinan itu tidak boleh ada kata tidak boleh. Jangan, tidak pernah, tidak boleh itu jangan kita pakai ya. Tapi di keyakinan kelas itu pakai kata-kata yang positif. Contohnya seperti tadi, jujur, disiplin, terus saling menghargai. Terus kalau kita tidak boleh datang terlambat, mestinya kita harus disiplin. Kalau kita tidak boleh membuang sampah, mestinya kita harus menjaga kebersihan. Menjaga perasaan teman, menghormati perasaan teman, menghormati bapak ibu guru. Jadi di dalam keyakinan ini jangan ada kata tidak boleh. Ya, paham ya? Jadi hari ini Pak Guru akan bagikan post-it. Satu anak itu mengisi tulis satu keyakinan kelas. Tulis satu saja keyakinan kelas, jangan dua, satu saja. Apa yang ingin anak-anak yakini di dalam kelas ini?